sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya coba kita lihat, periksa kerapian terlebih dahulu. Lihat di kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak, anak-anak? Bersih, Bu. Oke, sudah bersih ya. Jadi berarti tandanya anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran di hari ini. Nah, siap ya? Ya. Oke, anak-anak, ada yang tahu ini gambar apa? Garuda, Ibu. Apa warna Garuda ini, anak-anak? Kuning. Oke, nah Garuda ini digunakan sebagai apa di Indonesia? Lambang negara. Iya, betul sekali. Pancasila ini digunakan sebagai lambang negara di negara kita ini. Negara apa? Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai. Oke, boleh dibaca anak-anak apa materi kita di hari ini? Ayo mengenal Pancasila. Oke, betul sekali. Kita akan belajar tentang ayo mengenal Pancasila. Nah, Tika silakan dibaca apa tujuan pembelajaran kita di hari ini? Memahami arti dan makna Pancasila, menyebutkan dan menjelaskan Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul sekali. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memahami arti dan makna dari Pancasila. Nanti kita akan menyebutkan dan menjelaskan apa itu Pancasila dan juga bagaimana caranya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa itu Pancasila? Silakan Rama dibaca terlebih dahulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi, Pancasila itu apa sih? Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Nah, itu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam setiap negara pasti memiliki pedomannya dalam mereka sehari-hari gitu ya. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ini ya, ada lambang-lambang dari Pancasila. Nah, pertama itu lambang Pancasila dilambangkan dengan gambar apa? Burung apa ini anak-anak? Garuda. Ya, betul sekali, yaitu dilambangkan dengan gambar burung Garuda. Nah, selanjutnya di dada Garuda terdapat perisai dengan 5 simbol sila. Nah, kaki Garuda mencengkeram pita, itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Selanjutnya, nah, tadi kita sudah lihat ya mengenai Pancasila tadi, kita sudah lihat sebelumnya. Nah, ini kita akan membahas tentang 5 sila dalam Pancasila. Ini gambar pertama, ada gambar apa? Bintang. Ya, betul sekali. Nah, gambar pertama yaitu gambar bintang, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila kedua gambar apa anak-anak? Rantai. Betul, gambar rantai. Dan yang kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan Beradab. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Pohon. Nah, ini itu ya anak-anak, pohon beringin. Itu melambangkan sila dari sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Dan selanjutnya ada kepala apa nih? Kepala banteng. Ya, betul sekali, yaitu kepala banteng. Tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir ada gambar apa ini?
Padi dan kapas. Ya, betul sekali. Nah, Padi Kapas ini melambangkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik sekali ya. Selanjutnya nih, kita akan membahas tentang nilai utama dari Pancasila. Nah, yang pertama itu tentang sila tentang ketuhanan di negara Indonesia ini. Yang anak tahu agama di Indonesia ini ada berapa? Nah, coba sebutkan yang anak-anak tahu apa? Islam, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Nah, anak itu juga dibagi ke Kristen, atau ada dua ya, satu Kristen Protestan dan satunya lagi Kristen Katolik. Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat anak-anak, ini adalah sila pertama yang bintang ketuhanan. Nah, selanjutnya ada tentang apa anak-anak? kemanusiaan. Ya, kemanusiaan yang kita lihat tadi, kita melambangkan tentang rantai. Ya, ini ada gambarnya. Gambar apa nih? Boleh dijelaskan nggak, Eka? Silakan. Lagi nolongin temennya ya, Bu. Iya, betul sekali. Ini temannya jatuh dan teman satunya menolong. Nah, itu termasuk dalam kemanusiaan. Kita menolong sesama itu berarti tandanya kita tuh punya simpati, kita menolong mereka. Berarti ini temannya kesusahan dan akhirnya kita menolongi. Kalau misalnya kita hanya acuh, kita bersikap bodoh amat, itu tidak boleh ya. Iya. Nah, selanjutnya ada apa ini, Tika mau disebutkan? Persatuan, Gambarnya apa itu? memungut sampah, Nah, memungut sampah. Kira-kira anak-anak pernah nggak melihat temannya yang membuang sampah sembarangan? Banyak ya. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak, karena itu tidak melambangkan nilai utama dari Pancasila. Seharusnya kita melihat seperti apa yang telah dilihat di sini, yaitu persatuan, kita sama-sama saling menolong, kita membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Apabila nanti lebih bareng-bareng gitu, jadi kerjaannya lebih apa? Cepat Ya, selesai. betul sekali, lebih cepat selesai. Nah, selanjutnya ada gambar apa nih? Rahma, silakan, apa tuh? Tentang apa? Tentang kerakyatan. Nah, kerakyatan. Gambarnya apa ya kira-kira? Apa? Mari ya, Bu. Boleh ditambahkan Bermain. mereka? Mau bermain ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Perwakilan. Nah, ini bisa lihat gambar anak-anak sedang bermain ya, tanpa tidak membedakan ras, agama, suku, ataupun warna kulit. Nah, misalnya kan ada ya, kita lihat di sosial media, mungkin anak-anak lihat di YouTube, atau mungkin anak-anak lihat di TikTok, kalau ada kasus pembulian, pernah lihat? Nah, ada kan, ada anak-anak misalnya yang warna kulitnya sama, jadi mereka tidak mau berteman begitu. Nah, anak-anak jangan ada yang seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada gambar tentang keadilan sosial. Gambar apa itu? Mengerti kawannya, Bu. Berbagi makanan. Oh, Oh iya, betul sekali Mary. Itu adalah gambar tentang berbagi makanan. Tapi kenapa ya dia kok tidak mau? Kenapa ya? Mungkin malu ya. Oh, bisa Iya, jadi iya, keadilan bisa sosial. Iya, seperti itu. Rasa mungkin dia, Bu. Iya, bisa jadi. Kenyang kali, Kak. Iya, mungkin ya sepertinya keadilan sosial ini berarti kita harus berbagi itu bukan hanya ke satu orang, tapi ke semuanya secara merata. Mungkin bisa dibantu untuk membacakan Tika ini apa? mengamalkan nilai-nilai utama Pancasila, membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan damai. Nah, berarti yang apa telah Ibu jelaskan tadi itu bisa membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan damai. Jadi kita sama-sama membantu seperti itu ya. Selanjutnya, nah sekarang ada tentang question buat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 5 kolom, dan itu tadi kan Pancasila sebelumnya ada berapa? 5. Ada 5 ya. Nah,
Ibu akan memberikan contoh yang pertama yaitu tentang sila kita yang pertama. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contohnya buat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu toleransi anak-anak. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, dan yang selanjutnya Ibu akan membagi dua kelompok. Jadi nanti akan ada dua kelompok. Ibu akan membagi, nanti anak-anak akan menjelaskan mengenai ini pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari. Nanti silakan ditulis di buku masing-masing. Nanti akan Ibu tanya. Ibu akan membuat dua kelompok. Kelompok pertama yakni Tika dan Rahma. Selanjutnya kelompok kedua yakni Welly dan Eka. Oke, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan. Boleh pinjam pena nggak, Bu? Boleh ya, sebentar. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Kalau ada yang belum mengerti, nanti langsung tanya ke Ibu. Paham? Ah. Oke. Ini penanya ya. Kasih. Ya. Ini bukunya yang kita di minggu kemarin ya anak-anak. Ini sudah paham belum? Sudah. Nah, boleh ditulis nih. Yang pertama nih manusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua dulu ya, Ibu ya. Iya, langsung yang kedua ya, dan yang kedua, tiga, keempat, lima. Karena tadi yang pertama sudah Ibu jelaskan, jadi nanti anak-anak boleh membahas poin yang kedua sampai kelima. Oke. Nanti maju ya perwakilannya satu orang. Yang kedua, ayo. Apa yang kedua itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Yang tadi gambarnya yang kedua tadi apa? Nah, di situ biasanya tidak apa? Yang tiga tentang apa? Itu kemanusiaan yang persatuan Indonesia. Jadi gambarnya apa? Sudah bisa? Bisa, Ibu. Ini jawabnya yang poin keempat sama kelima ya. Oh, jadi kami yang 45 Iya, nanti selanjutnya kelompok itu Nggak ngerti, Bu. Iya, makanya itu baru dijelaskan ya. Nomor 4 tadi itu membahas tentang apa? Sila keempat itu apa? Kerakyatan ya, Bu ya. Kerakyatan ya. Iya, betul. Jadi kerakyatan. Ya, selanjutnya terakhir apa sila terakhir? Keadilan. Ya, keadilan. Berarti adil. Mana tuh? Adil. Tindakannya. Sosial. Adil dalam adil. Apa tadi gambarnya tadi contohnya? Iya. Nah, begitu ditulis. Apa ya? Apa ya? Dikenjamkan.
Sudah? Ya. Ya, sebentar lagi ya waktunya. Boleh dicek terlebih dahulu. Dilihat lagi, mungkin ada yang salah. Tahu apa? Udah belum anak-anak? Sudah Ibu. Oke, sudah semua ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Oke, sudah semua ya. Nah, sebelum Ibu menyuruh kalian untuk maju satu persatu terlebih dahulu, kita akan mengadakan ice breaking, oke? Yeay. Oke, jadi perhatikan ke depan anak-anak. Nah, jadi pertama silakan berdiri. Ya, biar nggak ngantuk ya. Oke, ice breakingnya kali ini adalah ikutin Ibu. Seperti ini. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung sambil tertawa haha. Oke? Oke. Jelas? Oke. Semangat. Semangat. Oke, ayo mulai. 1, 2, 3, nyanyi. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung sambil tertawa haha. Lebih cepat. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum hihi. Digulung-gulung sambil tertawa haha. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Yeay. Lagi Bu, lagi. Udah ya. Udah ngantuk gak? Ya. Oke, udah siap ya untuk maju? Siap. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1 silakan untuk maju satu orang dan membacakan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1. Ya. Sini. Ya, apa? Kedua ya, poin kedua dan ketiga. Bisa dibacakan. Kedua itu tentang apa Pancasilanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, apa tuh contohnya? Contohnya seperti tolong menolong sesama manusia. Oke, betul. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya bergotong royong biar kita selesai. Oh, oke. Gimana? Apakah betul? Betul. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Rahma. Silakan duduk. Sekarang selanjutnya kita akan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan. Ayo. Ayo maju. Yuk, kita membahas yang poin keempat dan kelima. Oke, siap? Coba dibacakan terlebih dahulu. Poin keempat itu apa? Keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam profesionalitas perwakilan. Ya, betul. Contohnya pengamal dalam kehidupan sehari-hari apa itu? Tidak membeda-bedakan suku dan ras. Oke, betul. Selanjutnya tentang apa? Kelima ya Bu Ya, ya. sila kelima. Kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Apa itu contohnya? Contohnya ini meminjamkan pensil atau pena ke teman. Ya, betul sekali. Oke, betul nggak anak-anak? Betul. Beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Silakan duduk. Kasih Bu. Ya. Oke, berarti anak-anak sudah paham mengenai apa itu pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Paham. Selanjutnya. Nah, dari poin
pembahasan yang kita bahas pertama tadi tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari itu akan membuat rangkuman bahwa pentingnya Pancasila itu adalah yang pertama, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Itu berarti apa? Pancasila itu merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Seperti misalnya kita kan kita beragama Islam, pedoman kita itu apa, anak-anak? Al-Quran. Ya, betul. Nah, yang kedua, menjaga persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman. Nah, seperti contohnya tadi apa? Tolong menolong. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tolong menolong, seperti kelompok satu tadi sudah jelaskan, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai. Ya, selanjutnya membentuk karakter bangsa yang berakhlak dan bermoral. Nah, seperti apa itu? Gimana tadi? Membentuk karakter bangsa yang berakhlak dan bermoral. Berarti dia berakhlaknya baik, dia sopan santun. Seperti misalnya kalau teman-teman lewat di depan orang tua, itu gimana sikapnya? Menunduk begitu ya. Kalau misalnya yang tidak berakhlak itu seperti apa sih? Langsung jalan saja. Iya betul. Ada lagi? Berlari gitu ya, lewat depannya gitu ya. Oh, ya, betul sekali. Nah, sudah paham ya tentang Pancasila. Nah, sebelum Ibu tutup untuk kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan membuat tugas. Silakan dicatat, akan Ibu diktekan ya. Tugas dari Ibu sebentar. Oke, siapkan ya, mana penanya, pensilnya ya. Sebentar Ibu, tunggu. Siap. Ditulis di buku ya Ibu ya? Iya, Buku latihan apa PR, Bu? buku PR ya, karena kita akan Ya. ya, karena waktu sudah menunjukkan akan habis, jadi akan Ibu berikan tugas untuk di rumah saja ya. Iya Ibu. Sudah siap? Iya. Tugasnya adalah berikan contoh. Pelan-pelan Ibu. Ya, oke. Sudah? Sudah. Berikan contoh penerapan. Apa Bu? Penerapan. Sudah? Sudah. Pancasila. Pelan ya Ibu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sebentar Ibu, belum. Ya. Sudah Ibu. Nah, kira-kira dari pemahaman tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Apa tentang soal tadi yang Ibu? Iya Ibu, belum ngerti nih yang PR-nya gimana ini. Nah, PR-nya itu kan berikan penerapan nilai-nilai Pancasila, begitu ya. Nah, Semuanya ya Ibu ya, satu-satu. iya, jadi nanti itu tadi kan slide tadi ada berapa? Kenapa? 5. 5. Kemanusiaan ini sampai 5. Nah, itu
tuh? Ketuhanan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti anak-anak bertoleransi. Haji bisa nggak mengaji? Boleh, seperti ini misalnya ada dua anak, satunya beragama Islam, satunya beragama Kristen, seperti itu. Nah, misalnya Islam ini sudah masuk nih waktu sholat maghrib. Nah, temannya yang Kristen tadi itu mungkin bisa kayak mengingatkan gitu, oh ini udah maghrib nih, kita pulang terlebih dahulu kan kamu mau sholat maghrib. Nah gitu, nah kemudian pulang dan yang temannya tadi boleh nemenin kok gitu. Jadi nggak boleh nih misalnya kalau misalnya yang satunya mau pulang, teman yang beragama Islam dan mau pulang, nggak boleh sama teman yang beragama Kristen. Jadi itu ya ceritanya, paham? Paham. Oke, paham ya anak-anak. Coba beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Yeay. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita di hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua untuk memimpin doa pula. Pulang. Siap-siap dulu, saya itu baca doa pulang ya. Pulang. Silakan baca doa pulang. Selawat. Mari teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang anak-anak, hati-hati di jalan ya. Pulang ya ibu. Hati-hati ya anak-anak. Hati di jalan ya.